Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Di video kali ini aku bakalan evaluasi dulu ya untuk budgeting week pertama di bulan Agustus ya teman-teman. Gimana nih keuangan teman-teman sampai di minggu ini? Apakah on budget atau malah minus ya teman-teman? It's okay ya. Yang namanya pengeluaran itu kita nggak bisa prediksi ya. Kadang di minggu sebelumnya itu minim pengeluaran, terus di minggu berikutnya malah banyak pengeluaran. Tapi yang terpenting kita tetap bikin budgeting ya teman-teman. Mau gaji besar, mau gaji kecil, jangan lupa untuk bikin budgetingnya. Setelah bikin budgeting, dan jangan lupa juga untuk melakukan evaluasinya ya, biar kita tahu mana-mana aja pos yang emang pengeluarannya itu banyak atau mungkin lebih kepada keinginan ya, karena kita kan juga punya prioritas ya. Mungkin di minggu sebelumnya kita lebih banyak ngeluarin buat keinginan, kemungkinan bisalah diatur lagi ya, diotak-atik lagi budgetnya untuk minggu berikutnya biar diminimalisir lagi ya pengeluarannya. Untuk minggu ini aku minus ya, itu di bagian groceries aku minus sebesar 10.000 ya teman-teman. Untuk kekurangannya ini seperti biasa aku ambilnya dari dana cadangan yang memang aku anggarin tiap minggunya itu. Ya walaupun gak banyak ya, tapi lumayan lah untuk membantu budgeting aku kalau ada minus ya teman-teman. Sekali lagi aku tekankan bahwa setiap pengeluaran orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi nggak perlu bandingin antara pengeluaran kita dengan pengeluaran orang lain. Kita hanya perlu fokus aja ya di budgeting kita. Dan jangan lupa tetap semangat ya, meskipun kadang-kadang kita sering minus ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting semangat kita buat bikin budgeting jangan pernah kendor ya. Oke, lanjut ya ke budgeting aku untuk week kedua. Ini agak sedikit berbeda ya teman-teman dari minggu sebelumnya. Yang mana minggu sebelumnya itu mungkin aku saving, aku skip ya. Ada 2 saving yang aku skip minggu kemarin, itu dana darurat dan untuk dana lebaran. Dan alhamdulillahnya minggu ini bisa isi lagi untuk dana darurat itu sebesar 15.000, lalu untuk lebaran 10.000 dan dana cadangan di sini 10.000 juga. Sebenarnya ini lumayan sedikit ya untuk saving, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ada mungkin di minggu ini kewajiban yang perlu aku bayar di nominal yang besar, itu kayak PDAM. Minggu ini aku budgetkan di 100.000 karena kemungkinan aku bayar PDAM itu di tanggal 20 ya teman-teman. Jadi biasanya untuk PDAM ini sekitaran 200-an lebih sampai 300-an, makanya minggu ini aku agak besarkan dikit ya teman-teman. Kemudian untuk orang tua di 60, jadi total untuk kewajiban minggu kedua itu ada di 160.000. Memang agak besar ya, tapi nggak apa-apa. Ini kewajiban yang emang harus dibayar tiap bulannya ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk beras itu seperti biasa 75.000. Beras ini biasanya aku beli 5 kilo ya teman-teman. Alhamdulillah cukup untuk 1 minggu dan 5 orang dewasa. Kemudian lanjut untuk makan di 180.000. Lalu ada untuk gas dan galon 30.000. Kemudian groceries di 70.000. Lalu untuk transport 10.000 dan yang terakhir itu ada untuk uang pegangan di 40.000 ya teman-teman. Nah ini dia ya budgeting aku untuk minggu kedua di bulan Agustus. Untuk pendapatan itu seperti biasa ya, hanya suami saja dan itu di 600.000 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke masukin uangnya ke dalam amplop budgeting. Ini tuh sebenarnya bukan full dikasih suami ya, jadi sebagian gitu. Dan ini ada juga uangnya yang udah aku belanjain tadi ya teman-teman. Nah ini aku masukin dulu ya di bagian pos kewajiban karena memang itu yang belum aku masukin ke amplopnya. Maksudnya yang emang uangnya memang belum terpakai sama sekali ya teman-teman. Nah, oh iya, gimana nih
kabar teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Gimana nih teman-teman yang udah belanja mingguan, apakah ada bahan-bahan pokok yang pada naik? Kalau di tempat aku itu yang mahal itu cabai sama bawang merah ya teman-teman. Kemarin itu jengkol sempat mahal juga, tapi kayaknya nggak tahu ya sekarang itu gimana, atau mungkin masih di harga 2000 per bijinya. Aku juga nggak tahu karena nggak ada beli jengkol ya. Cuman untuk petai itu alhamdulillah di harga normal ya teman-teman, masih 5000. Lalu untuk beras itu juga naik ya. Biasanya sih aku beli beras itu 5 kilo itu cuman 72.500, dan kemarin itu di minggu lalu itu aku belinya 75.000 ya teman-teman. Katanya beras sudah naik ya. Gimana nih di daerah kalian untuk harga-harga bahan pokok? Kadang-kadang kita sering nyalahin diri sendiri ya. Kenapa ya kadang-kadang untuk belanja mingguan itu kok nggak cukup gitu seminggu? Apa aku terlalu boros kah? Atau memang aku terlalu banyak jajan kah? Padahal kita nggak ada ya beli-beli hal-hal yang bersifat keinginan ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya bahan pokok itu pada naik ya, bukan kitanya yang boros dan bukan kita juga yang nggak bisa atur uang ya teman-teman. Buat kalian yang baru memulai budgeting, semangat ya. Budgeting gak harus tunggu dompet keuangan dulu ya, bisa pakai amplop dulu. Karena aku dulu-dulunya sebelum konten ini aku pakai amplop ya teman-teman. Mau amplop yang kalian bikin dari kertas kado atau mungkin amplop putih yang dijualan orang di fotokopi itu, it's okay ya, nggak masalah. Dan yang terpenting kita bikin budgetingnya, karena cuman inilah yang bisa kita lakuin ya teman-teman di saat kebutuhan bahan pokok pada naik. Kita sebagai ibu rumah tangga emang harus pinter-pinter ya buat ngatur keuangan. Tujuan aku bikin video ini bukanlah untuk pamer ya teman-teman atau menggurui teman-teman semua, tapi di sini aku hanya sharing aja, berbagi pengalaman gimana keseharian aku dalam mengelola keuangan. Alhamdulillah ini aku udah selesai budgetingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.